Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhnur Alfian, NIM 2403010206777, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan Strategic Managerial Accounting Report sebagai tugas untuk ujian akhir semester. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait solusi tata kelola biaya dan pengendalian kinerja pada Ekokria Nusantara. Dalam iklim bisnis yang semakin kompetitif ini, laporan ini saya rancang untuk membongkar anatomi biaya perusahaan secara real, memangkas inefisiensi tersembunyi, dan memetakan langkah transformasi strategis menuju sustainable digital enterprise yang sehat dan berdaya saing tinggi. Ketepatan kalkulasi harga atau HPP adalah fondasi utama keberlanjutan dari bisnis. Kesalahan sekecil apapun dalam penentuan HPP akan merusak struktur harga jual dan menggerus profitabilitas perusahaan. Saat ini, Ekokria Nusantara masih mengandalkan sistem akuntansi konvensional atau functional based management. Sistem tradisional ini mengalokasikan seluruh biaya overhead menggunakan pemicu tunggal berbasis volume. Metode ini akan sangat berbahaya bagi perusahaan multiproduk seperti kita. Akibatnya terjadi distorsi biaya sistematis yang menyembunyikan kondisi finansial operasional kita yang sebenarnya. Mari kita lihat portofolio produk kita. Ekokria Nusantara memproduksi dua segmen utama dengan karakteristik operasional yang sangat bertolak belakang. Pertama, tote bag canvas, produk standar bervolume tinggi sebanyak 5.000 unit per bulan. Pengerjaannya cepat, sederhana, dan hanya butuh 1 jam kerja langsung per unit. Dan yang kedua adalah ransel upcycle, produk premium eksklusif bervolume rendah, yaitu hanya sekitar 1.000 unit per bulan. Produk ini menggunakan limbah garmen yang menuntut penanganan desain rumit dan durasi pengerjaan 1,5 jam kerja langsung per unit. Disinilah letak akar masalahnya. Perusahaan mencatatkan total biaya overhead pabrik sebesar 45,5 juta per bulan dengan kapasitas 6.500 jam kerja langsung. Dengan metode FBM, perusahaan membagi total biaya tersebut secara pukul rata, menghasilkan tarif overhead sebesar Rp7.000 per JKL. Tote bag dibebani 7.000 dan ransel dibebani 10.500. Nah, sekilas perhitungan ini tampak praktis memang. Namun, apabila kita mengasumsikan bahwa overhead hanya dipicu oleh jam kerja, metode ini gagal total mendeteksi kerumitan aktivitas manajerial dan inspeksi mutu yang sebenarnya disedot oleh ransel upcycle. Untuk membongkar kelemahan tersebut, kami mencoba merekonstruksi pembebanan biaya menggunakan metode activity-based costing dengan membagi BOP ke dalam 3 aktivitas real. Yang pertama yaitu aktivitas setup mesin, menghasilkan tarif 400.000 per setup,
Ransel menyerap 20 dari total 30 kali setup pabrik. Yang kedua merupakan aktivitas pemesanan material, menghasilkan tarif Rp300.000 per pesanan. Ransel menyerap 40 dari 60 kali transaksi pesanan. Yang ketiga adalah aktivitas inspeksi quality control, menghasilkan tarif Rp62.000 per jam. Ransel menyerap 150 dari total 250 jam inspeksi QC. Dari data ini membuktikan bahwa Ransel Upcycle mengkonsumsi mayoritas sumber daya aktivitas pabrik. Nah, di tabel komparasi ini memperlihatkan kontras yang sangat-sangat kontras ya antara kalkulasi konvensional dan kalkulasi real pada ABC. Jadi apa? Bila kita lihat berdasarkan metode ABC, beban overhead real per unit tote bag kanvas ternyata hanyalah 3.240 sehingga HPP sesungguhnya menjadi Rp33.240. Sebaliknya, beban overhead real untuk Ransel Upcycle melonjak drastis menjadi 29.300 per unit, sehingga HPP real Ransel Upcycle menjadi Rp94.300 per unit, jauh di atas angka FBBM kita yang hanya 75.500. Bapak Ibu sekalian, temuan ini mengungkap terjadinya subsidi silang yang sangat berbahaya di tubuh perusahaan kita. Tote bag kanvas mengalami overcosting sebesar 3.760 per unit. Produk massal yang sederhana ini dipaksa menanggung biaya operasional Ransel yang beresiko membuat harga retail kita terlalu mahal dan kalah bersaing di pasar. Sebaliknya, Ransel Upcycle mengalami undercosting kronis sebesar Rp18.800 per unit. Menjual Ransel premium ini dengan basis margin FBM lama berarti kita sedang menelan kerugian tersembunyi pada setiap unit yang laku terjual. Untuk selanjutnya, untuk memastikan transisi ini berjalan sistematis, kami mendesain kerangka The Balance Scorecard atau BSC dari 4 perspektif utama. Yang pertama itu dari sisi keuangan, yaitu melakukan rekalibrasi harga ransel berdasarkan HPP sebesar Rp94.300 untuk menghentikan kebocoran margin. Yang kedua, dari perspektif pelanggan, menerapkan activity-based customer costing untuk kustomisasi B2B dan menjaga loyalitas pasar hijau. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu mengadopsi Cloud ERP untuk mengotomatisasikan pencatatan pemicu biaya real. Kemudian yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Meningkatkan kapasitas SDM melalui LMS internal dan penegakan kode etik akuntan. Selanjutnya, yang menjadi kelemahan utama metode ABC konvensional adalah biaya pencatatan manualnya yang mahal. Oleh karena itu, di era digitalisasi ini menjadi syarat mutlak bagi Ekokria Nusantara. Kita akan membangun 3 pilar digital. Yang pertama yaitu Cloud ERP Dashboard untuk mengotomatiskan pencatatan pemicu biaya secara real time. Yang kedua adalah digital supply chain
yaitu untuk mengonsolidasi pesanan bahan baku dan memangkas biaya pemesanan. Serta yang terakhir adalah portal LMS intranet, itu untuk mempercepat durasi quality control dan menekan frekuensi setup mesin. Selanjutnya, sebagai rekomendasi konkret bagi jajaran direksi, kami menyusun 4 fase tindakan strategis. Fase pertama, yaitu segera melakukan rekalibrasi harga jual ransel upcycle menjadikan HPP Rp94.300 sebagai batas dasar baru. Fase yang kedua, kita terapkan activity based management dengan sistem batching produksi untuk memangkas biaya setup. Yang ketiga, akuisisi Cloud ERP UMKM untuk otomatisasi akuntansi biaya. Dan fase keempat atau yang terakhir, melembagakan budaya berbasis data melalui evaluasi rutin balance scorecard. Bapak Ibu Direksi yang saya hormati, sebagai penutup transformasi menuju activity based costing ini telah membongkar ilusi biaya yang selama ini menyembunyikan kerugian operasional kita. Integrasi antara presisi biaya ABC, kerangka balance scorecard, dan sistem Cloud ERP adalah kunci utama membawa EcoKria Nusantara menjadi pilar bisnis ramah lingkungan yang unggul dan menguntungkan. Kami mohon persetujuan atas draft solusi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.